Sore teman-teman, aku mau bales satu konten Guru Gembul tentang kelebihan Sunan Kalijogo dan para wali lain, termasuk para nabi dan para resi atau dewa, dewi, semua manusia yang sudah sampai ke tingkat kesempurnaan, kesucian akan mendapatkan kelebihan dari Tuhan yang menciptakan kehidupan ini. Dan yang bisa mendapatkan kelebihan itu gak cuma Islam, gak cuma orang Arab, semua sama. Kalau kalian mau mengenal Tuhan, mau mengenal Allah, maka kalian itu juga akan mempunyai kelebihan sesuai sampai mana kalian itu mau belajar. Kenapa? Karena kadang-kadang manusia itu udah dikasih berhenti karena merasa udah sampai tahap yang baik, dapat harta, dapat wanita, tahta, padahal itu hanya godaan aja dari Tuhan. Kadang-kadang Tuhan akan ngasih yang lebih lagi. Kalau kalian itu nggak gampang tergoda dengan iming-iming duniawi. Bagaimana saya tahu? Karena saya seperti itu. Saya belajar mengenal Tuhan itu bukan dari kesucian atau kesempurnaan dulu. Saya belajarnya dari sisi gelap saya dulu, dari jiwa saya yang mati. Saya belajar itu dari ibaratnya dari mulai pendosa, tukang marah, yang suka sombong, suka menzalimi orang lain, suka ibaratnya orang yang toksik, orang yang dibilang dalam kegelapan. Itu jiwa-jiwa yang mati ada di situ tuh. Sama jiwa saya mati. Tapi perlahan-lahan Tuhan itu membimbingnya apa? Ada kesalahan yang bisa diampuni dan ada yang tidak. Kalau seperti zina, itu antara saya sama Tuhan. Oh, saya sudah melakukan kesalahan, saya berdosa, saya taubat. Ada ibaratnya bisa ditebus dengan melakukan berlaku baik dengan orang lain. Tapi kalau kita menzalimi orang lain, menyakiti orang lain, itu yang susah. Karena apa? Karena alam semesta ini tidak mengenal yang namanya yang kamu sakit itu siapa. Entah itu istrimu, entah suamimu, entah ibumu, entah anakmu. Ketika kamu menyakiti orang lain, ketika kamu menyakiti makhluk ciptaan Tuhan yang lain, maka kamu juga akan mendapatkan karmanya. Karma itu gak mengenal agama, karma itu gak mengenal siapa. Selama kamu berbuat tidak baik, tidak sesuai dengan yang sudah ditentukan Tuhan, tidak sesuai dengan alam semesta ini, ya sudah, kamu sesuai dengan yang kamu lakukan. Kalau Tuhan masih gimana caranya kamu bisa berlaku adil, biar apa? Biar seimbang alamnya. Tapi kalau hukum alam dan hukum Tuhan itu memang beda. Kalau hukum Allah, hukum Tuhan itu tegas, keras, tak pandang bulu. Dan untuk mencapai yang namanya karomah, mujizat, keajaiban itu, memang kita itu yang dibersihkan hatinya, jiwanya, rohaninya kita, jasmani kita. Gak boleh ibaratnya kita itu pengen nyelakain orang. Gak boleh kita itu namanya merendahkan orang lain, walaupun niat kita itu sedekah. Makanya jangan sedekah terus bikin video, bikin konten
wara-wara, sama aja kalian itu merasa pengen dibilang baik tapi menjatuhkan martabat orang lain. Kalau kalian mau sedekah, ya sedekah aja, nggak usah dibikin video, nggak usah dibikin konten. Cukup kamu sama Tuhan yang tahu. Nggak usah minta donatur kesana kemari. Cuma niat bantuin orang. Untuk apa? Untuk kamu dibilang baik. Kamu salah besar. Kalau kamu punya, mampu, ya sedekah. Nggak punya, ya kamu sedekah pakai yang lain. Bisa pakai tenaga, bisa pakai doa, bisa pakai apapun. Kebanyakannya dari kalian itu cuma keluar-keluar sisi baiknya kalian. Yang sisi jeleknya apa? Diumpetin. Nah, padahal Tuhan itu ngasih kalian kehidupan yang suci ketika kita lahir. Dan ketika Tuhan itu sudah memberikan kita hidayah, sudah mengembalikan kita kepada fitrahnya, baru kita mencapai tahap kesempurnaan atau suci lagi. Tapi dari kalian itu biasanya merasa yang diperlihatkan apa? Baiknya, sok sucinya. Sedangkan yang keburukannya apa? Disimpan rapat-rapat, jangan sampai orang tahu. Padahal kalian menipu diri sendiri, menipu Tuhan yang Maha Kuasa. Kalian ibaratnya hanya mengakui satu sisi aja, sedangkan yang sisi buruknya kalian gak mengakui. Padahal itu sama-sama dari Tuhan. Sama-sama punya kekuatan, sama-sama punya kelebihan. Makanya Tuhan ngajari saya kayak gitu. Jangan malu dengan kegelapan masa lalu kamu. Kenapa? Karena itu sama datangnya dari saya. Kamu melakukannya dari hati kamu. Tapi ketika ada hidayah, ada petunjuk dari Tuhan melalui hati, kamu berubah. Itu kenapa panji hitam itu warnanya hitam. Hitam itu kenapa? Ya itu, kehidupan manusia itu gak cuma putih aja, tapi juga ada hitamnya. Jadi kalau kalian itu, yang kalian banggakan cuman yang bersihnya aja, sucinya aja, padahal yang keburukannya kalian tutup-tutupi. Malah itu kalian namanya menipu diri sendiri. Menipu Tuhan yang menciptakan kehidupan ini. Bahwa kalian gak bisa jujur sama diri sendiri, tapi juga gak jujur sama yang menciptakan kehidupan. Gimana kalian mau sampai ke tahap yang lebih lagi? Kesaktian. Manusia itu punya, tinggal kalian mau mengaksesnya atau enggak. Kalau saya bisa ngomong ini berarti saya bisa membuktikannya. Makanya kalau kalian masih belajar dari buku satu ke buku yang lain, dari orang satu ke orang yang lain, jangan asal ngomong. Orang yang sudah topo, moksa, apalagi mau mensucikan dirinya, mau meninggalkan duniawi ini, pastilah sama Tuhan itu dikasih kelebihan. Kalau saya bisa ngomong ini berarti saya sudah yakin. Kalau saya pakai ilmu yakin, berarti saya itu yakin benar sama Tuhan, sama alam semesta ini. Kalau saya bilang saya mampu mengubah takdir saya, mau bisa mengkreasi takdir saya, bisa mengubah takdir anak cucu saya, leluhur saya, bisa mengubah alam semesta ini, berarti saya punya kemampuan. Karena apa? Karena saya yakin bahwa saya itu diciptakan sama Tuhan. Ketika saya itu diciptakan, saya punya tugas. Kenapa saya dilahirkan ke dunia ini? Yang susah itu ilmu yakin. Kenapa? Ilmu yakin itu nggak bisa pakai logika. Ilmu logika cukup untuk makan, minum, berak. Sedangkan ilmu kegaiban, ilmu rohani, ilmu spiritual itu nggak terbatas ruang dan waktu. Pakai hati, pakai rasa sejati, juga pakai akal. Kalau cuma pakai akal aja, ya mentok. Akal itu pasti kamu bakal pakai cocok logi, pakai
yang kamu nggak bisa jangkau karena terbatas. Beda kalau pakai ilmu batin, pakai mata hati, pakai rasa sejati, pakai spiritual, pakai rohani, itu nggak terbatas ruang dan waktu. Jadi kalau kalian nggak punya mujizat, nggak punya karomah, kalian nggak bisa seperti Sunan Kalijogo bisa bertapa selama 30 tahun di tepi sungai. Itu bukan karena fiktif, tapi karena kalian sendiri nggak mau belajar. Saya aja seminggu cuman minum air bisa kok, nyatanya hidup. Mahatma Gandhi begitu juga, air. Toh air memberi kehidupan. Banyak cara kita itu untuk mengenal Tuhan, untuk mengenal alam semesta ini. Karena apa? Karena ilmu dari Tuhan, dari alam semesta ini gak terbatas ruang dan waktu. Beda dengan ilmu yang kalian pelajari lewat buku-buku, sekolah-sekolah, orang-orang. Karena apa? Karena setiap manusia itu punya takdir dan kodratnya sendiri-sendiri. Saya ini belajarnya dari kegelapan sampai ke jalan terang. Jadi saya ngerti. Saya yakin. Ilmu yakin ini yang susah. Kenapa? Karena kalian godaannya adalah akal. Tunggu aja buktinya. Nggak cuman saya. Nanti banyak orang-orang sakti yang punya kelebihan, punya mukjizat yang bakal mengguncangkan dunia ini. Untuk apa? Untuk menyeimbangkan alam. Nggak cuma saya yang dibangunkan, banyak lagi yang udah dibangunkan.